mempersiapkan kuliah, belajar untuk klausur, masak untuk jatah setiap harinya, dan membersihkan rumah. Sebagai seorang pelajar di Jerman, rasanya ada banyak sekali kegiatan yang memakan sebagian besar waktu kita. Mengapa, di tengah segala kesibukan itu, kita masih perlu memberikan waktu untuk bersekutu? Apa sebenarnya arti sebuah persekutuan? Pertama, ada baiknya kita memulai dengan definisi kata persekutuan sendiri. Menurut KBBI, persekutuan didefinisikan sebagai sebuah persatuan, perhimpunan, dan kesatuan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, seperti persekutuan dagang, persekutuan pelajar, dan lain-lain. Di sini, kata kepentingan yang sama perlu digarisbawahi. Untuk sebuah persekutuan Kristen, di mana anggotanya adalah orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Kristus, kepentingan yang sama apakah yang sebenarnya mereka punya? Di dalam Perjanjian Baru, kata Yunani koinonia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai persekutuan yang kita kenal sekarang, mensignifikankan kepemilikan bagian atau partisipasi dalam sesuatu atau dengan seseorang. Beberapa contoh pemakaian kata ini di dalam Perjanjian Baru adalah sebagai berikut. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi dapat kita simpulkan, kepentingan yang sama dalam koinonia untuk orang Kristen adalah kepemilikan bagian atau partisipasi yang unik dengan sesama orang percaya dalam hubungan yang kita miliki bersama dengan Kristus. Semua orang di dalam persekutuan memiliki suatu bagian di dalam kematian Kristus dan di dalam penderitaannya. Dan menurut Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk ikut serta dalam persekutuan ini. Kalau begitu, apa yang kita lakukan dalam sebuah persekutuan untuk mencapai tujuan ini? Telah kita simpulkan sebelumnya bahwa sebuah persekutuan Kristen bukan hanya tentang berkumpul, berbincang, dan bukan untuk bertemu dengan teman. Seluruh bagian dari persekutuan dituntut untuk memiliki tujuan agar mengambil bagian dalam Kristus. Tetapi, apa langkah konkret pelaksanaan tujuan ini? Yang pertama, dengan bertekun dalam pengajaran dan berdoa. Mengintip kehidupan jemaat pertama di Kisah Para Rasul 2 ayat 43, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Para jemaat pertama sangat mengerti betapa pentingnya firman di dalam persekutuan mereka, yaitu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Entah bagaimana nama atau bentuknya, seperti penelaahan Alkitab, persekutuan doa, dan lain-lain, kita dipanggil di dalam persekutuan untuk terus belajar bersama dan mengkritisi firman untuk mengerti kehendak Allah terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan hidup makin serupa dengan Kristus dalam iman, pikiran, dan perbuatan. Beginilah bunyi 1 Yohanes 1 ayat 6-7, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam persekutuan dengannya, kita juga dituntut untuk hidup di dalam terang dan makin serupa dengan Kristus baik dalam pemikiran maupun juga dalam perbuatan. Dalam arti lain, seorang anggota persekutuan wajib untuk tidak hanya mengerti dan mengetahui firman Tuhan,
namun juga siap untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, hidup sebagaimana Yesus dahulu hidup di dalam dunia ini. Kalau begitu, bagaimana kita dapat secara praktis menjalani persekutuan yang benar? Apakah kalian pernah melihat bagaimana seorang gembala mengumpulkan dombanya? Para domba tidak hanya berkumpul kepada sang gembala saat dipanggil, tapi juga didekatkan kepada masing-masing domba sendiri. Ilustrasi tersebut menggambarkan bagaimana saat kita dipanggil melalui iman ke dalam Yesus Kristus, kita tidak hanya dipanggil untuk datang kepadanya, namun juga semakin dekat kepada sesama orang percaya. Sekarang, bagaimana kedekatan ini dapat diwujudkan di dalam sebuah persekutuan? Yang pertama, dengan menjadi sebuah wadah untuk membagikan pergumulan hidup. Hidup mengikuti Kristus bukanlah suatu hidup yang mudah. Saat kita mengaku percaya dan bertobat, bukan berarti kita sudah sepenuhnya terbebas dari dosa. Bahkan, Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mengikuti Dia akan dibenci oleh dunia. Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan setiap orang. Maka dari itu, di dalam Efesus 4 ayat 2-3, yang bunyinya, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Persekutuan Kristen ditujukan untuk saling membantu dan saling memelihara kesatuan dalam roh. Persekutuan harus bisa menjadi sebuah wadah di mana setiap orang percaya dapat membagikan pergumulan hidup dengan jujur, dan setiap dari anggota persekutuan lainnya dipanggil untuk peduli terhadap anggotanya sebagai satu tubuh, seperti yang dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 12-32. Mendengar pergumulannya, dan saling membantu, dan menanggung beban teman sepergumulan bersama-sama di dalam kasih. Yang kedua adalah dengan saling memperlengkapi untuk mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mengutip Efesus 4 ayat 11-13 yang bunyinya, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Hikayat persekutuan adalah juga tempat untuk bertumbuh dan semakin dewasa di dalam iman. Pembelajaran akan firman tidak hanya terbatas dari para gembala, pendeta, atau misionaris. Pembelajaran firman yang menumbuhkan iman juga dapat datang dari diskusi sama orang percaya, bagaimana kita membahas sama firman, dan apa yang kita dapatkan dari sana untuk hidup kita. Yang ketiga adalah dengan saling mengingatkan. Di dalam Ibrani 3 ayat 12-14, yang bunyinya, "Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula." Persekutuan juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam menegur apabila seorang percaya melakukan suatu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang hal ini sering disalahartikan dengan menghakimi sesama apabila seorang berbuat yang salah. Namun sebaliknya, komunitas yang benar atau persekutuan yang benar adalah memberikan teguran yang tepat dan membangun saudara tersebut ke arah yang semula. Jadi, bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu menjadi pengikut Kristus? Sudahkah kamu termasuk dalam satu persekutuan?